Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kelompok yang berjudul Pemeliharaan PLTA dan PLTG. Untuk makalah tersebut kita susun ada anggota kelompok saya sendiri Muhammad Rifki Putra Kusuma dengan NIM belakang 047, ada Melia Ayu Saiti dengan NIM belakang 005, ada Teresia Oktaviani dengan NIM belakang 011, ada Herlan Mursalim dengan NIM belakang 037, dan ada Afif Aldrian dengan NIM belakang 038. Berikutnya untuk materi yang pertama bisa dilanjut baca dengan siapa yang pertama? Saya. Oke, lanjut Meli. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi pemeliharaan terlebih dahulu. Dalam operasi pembangkit listrik, pemeliharaan keandalan merupakan pemeliharaan pencegahan bagi pembangkit tenaga listrik. Kegiatannya meliputi pengawasan dan perkiraan tentang keperluan pemeliharaan pada pembangkit listrik. Nah, untuk tujuan pemeliharaan secara umum adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan peralatan baik unit dalam keadaan beroperasi maupun standby, mempertahankan unjuk kerjanya. Standar pemeliharaan bertujuan untuk memberikan pedoman atau petunjuk umum tentang pelaksanaan kegiatan pemeliharaan pusat listrik agar pembangkit yang dipelihara tersebut dapat beroperasi dengan keandalan yang tinggi serta mutu listrik yang baik, efisien, dan daya yang optimum. Pemeliharaan pada PLTA. Pemeliharaan PLTA. Pemeliharaan adalah memelihara, merawat, serta menjaga setiap saat agar instalasi PLTA beserta alat-alat bantuannya selalu dalam kondisi siap operasi. Nah, sedangkan yang dimaksud overhaul di sini adalah jenis pemeliharaan terencana yang dilakukan secara periodik. Pelaksanaan pemeliharaan ini secara umum ditentukan oleh jam kerja mesin yang telah mencapai atau mendekati batas yang telah ditentukan. Pemeliharaan yang dimaksud di atas adalah pemeliharaan terencana secara periodik yang terdiri dari annual inspection, general inspection, dan major overhaul. Jenis dan kegiatan pemeliharaan. Yang pertama ada overhaul. Batasan jam kerja tersebut sebelumnya telah disepakati pada forum diskusi pemeliharaan tanggal 6 Februari 1987 pada PT PLN Persero, di mana pada diskusi tersebut batas selang waktu untuk major overhaul dibagi 3 pola, yaitu pola A, pola B, dan pola C. Pola A. Pada pola ini, unit pembangkit PLTA melaksanakan major overhaul setelah unit mencapai interval 40.000 jam kerja. Untuk pola B. Pada pola ini, unit pembangkit PLTA melaksanakan major overhaul setelah unit mencapai interval 60.000 jam kerja. Dan pola C. Pada pola ini, unit pembangkit PLTA melaksanakan major overhaul setelah unit mencapai interval 80.000 jam kerja. Kegiatan yang dilakukan tiap jenis pemeliharaan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada annual inspection. Ruang lingkup kegiatan annual inspection meliputi pemeriksaan, pengukuran dengan membuka manhole atau bagian lain tanpa melepaskan bagian utama, penyetelan, perbaikan kecil, dan dilakukan pengujian. Nah, pada annual inspection ini biasanya dilaksanakan setiap 1 tahun sekali dalam 1 tahun anggaran. Karena ruang lingkup pekerjaan seperti ini memerlukan waktu relatif pendek. Kemudian yang kedua, general inspection. Ruang lingkup kegiatan general inspection
meliputi pemeriksaan pengukuran dengan membuka manhole dan bagian lain tanpa atau melepas bagian utama bila perlu penyetelan perbaikan pergantian bukan peralatan utama dan dilakukan pengujian. Dengan demikian, pelaksanaan General Inspection memerlukan waktu lebih lama dari Annual Inspection dan dilakukan pada pertengahan Major Overhaul. Kemudian yang ketiga, Major Overhaul. Ruang lingkup kegiatan Major Overhaul meliputi pembongkaran total, perbaikan, pemeriksaan, pengukuran, penyetelan, pergantian peralatan, dan dilakukan pengujian. Karena dilakukan pembongkaran di bagian utama, maka waktu yang diperoleh relatif lebih lama dari General Inspection. Nah, kemudian sasaran pemeliharaan PLTA. Yang pertama, sasaran Annual Inspection adalah menjaga keandalan. Yang dimaksud keandalan di sini adalah unit pembangkit PLTA tersebut beroperasi dengan baik, aman, dan sesuai kemampuannya atau beban nominalnya dengan force outage yang serendah-rendahnya. Yang kedua, sasaran General Inspection. Di samping untuk meningkatkan keandalan dan juga diharapkan mampu mengantisipasi beban lebih di luar beban nominalnya, tanpa merusak peralatan utama maupun peralatan bantunya akibat adanya relay pengaman. Nah, yang ketiga ada major overhaul. Pemeliharaan ini dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan daya mampu mendekati install capacity, meningkatkan keandalan, dan meningkatkan efisien. Dari ketiga sasaran major overhaul yang harus dicapai, maka waktu kegiatan yang dibutuhkan relatif lama karena memerlukan pembongkaran peralatan utama untuk diadakan pemeriksaan penyetelan, perbaikan, pergantian, dan pengujian agar ketiga sasaran tersebut dapat tercapai. Macam-macam pengujian yang dapat dilakukan. Yang pertama, percobaan putar atau running test. Percobaan ini dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak ada kelainan pada saat pemutaran pertama kali. Nah, pelaksanaannya adalah sesudah main value dibuka, sedikit demi sedikit sudut antar dibuka. Setelah turbin berputar, sudut antar ditutup kembali. Meskipun sudut antar tertutup, turbin akan tetap berputar karena adanya momen kelembaban. Sementara turbin berputar, kelainan bunyi, gesekan-gesekan, arah poros, dan kelainan lainnya diperiksa. Kemudian sudut antar dibuka lagi sampai putaran poros mencapai putaran nominalnya dengan memperhatikan suara, suhu, vibrasi. Setelah itu, turbin tetap dijalankan sampai suhu bantalan mencapai harga jenuhnya. Besaran yang dicatat dalam pengujian adalah putaran poros, suhu bantalan, suhu pendingin, langkah servomotor, tekanan air penstock, tekanan air di draft tub, dan runner. Kemudian yang kedua, putaran pengeringan atau dry out running operation test. Apabila percobaan putar telah selesai, harus dilaksanakan pemutaran pengeringan. Pemutaran ini dilakukan agar nilai tahanan isolasi stator generator meningkat. Cara yang dilakukan biasanya hubung singkat 3 fasa yang dilakukan antara pemutus beban dan terminal generator pada saat putaran nominal dengan tegangan generator tertentu tanpa beban. Kemudian arus hubung singkat diperbesar sedikit demi sedikit dan diatur sehingga suhu kumparan stator mencapai suhu tertentu. Dan diusahakan suhu stator tersebut konstan selama pemutaran berjalan suhu kumparan. Suhu udara pendingin, nilai tahanan isolasi diukur dengan interval waktu tertentu. Nilai tahanan isolasi akan naik dan setelah mencapai titik jenuh percobaan ini harus dihentikan. Nah, untuk penyampaian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Teresia. Baik, terima kasih Saudari Meli. Saya lanjut ke macam-macam pengujian yang dapat dilakukan. Yang ketiga ada pembebanan bertahap. Pengujian ini dilakukan untuk menyelidiki sifat-sifat turbin dengan mengukur antara bukaan
sudu antar daya turbin atau mengukur panjang langkah servo motor. Yang keempat ada pelepasan beban, load rejection test. Pada beban 25%, 50%, 75%, dan 100%, bila memungkinkan, percobaan ini dilakukan untuk mengetahui transien tekanan air penstock, kenaikan putaran, kepekaan governor, dan kenaikan tegangan generator. Pada PLTA, dioperasikan kemudian dibebani. Putaran dan tegangan generator sebelumnya diatur pada harga nominal. Kemudian masing-masing beban diputuskan dengan melepas CB atau circuit breaker-nya. Pencatatan pada percobaan ini adalah yaitu ada variasi tegangan, frekuensi, variasi putaran, variasi tekanan air penstock, waktu untuk mencapai kestabilan, langkah servo motor, dan lain-lain. Lanjut yang kelima ada pembebanan kejutan, sudden load increase test. Latar belakang percobaan ini adalah untuk mengetahui bahwa tiap-tiap peralatan kontrol telah beroperasi dengan baik dan pelaksananya tekanan air kejut penstock dijaga sampai dengan harga yang diizinkan pada kondisi sudden load increase. Pada PLTA, dioperasikan setelah tekanan penstock stabil, beban dinaikkan dengan tiba-tiba. Pencatatan pada percobaan ini adalah variasi tegangan, frekuensi, variasi putaran, variasi tekanan air penstock, waktu untuk mencapai kestabilan, langkah servo motor, dan lain-lain. Yang keenam ada emergency stop test. Latar belakang percobaan ini adalah untuk mengetahui bahwa emergency stop dapat dilakukan dengan pengoperasian peralatan kontrol bila terjadi gangguan elektrikal selama PLTA beroperasi. Caranya adalah PLTA dioperasikan hingga beban 40% dan beban nominal. Emergency stop relay. Secara manual dikerjakan. Pencatatan pada pencobaan ini adalah waktu dan putaran. Yang ketujuh ada quick stop test. Latar belakang percobaan ini untuk mengetahui bahwa stop unit secara cepat dapat dilakukan dengan peralatan kontrol bila terjadi gangguan mekanis pada waktu PLTA beroperasi. Percobaan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu quick stop relay dan penurunan tekanan pelumas governor. Quick stop relay pertama, PLTA dioperasikan dengan beban 40%, beban nominal. Salah satu dan quick stop relay dikerjakan secara manual. Pencatatan pada percobaan ini adalah waktu dan putaran. Dengan penurunan tekanan pelumas governor, PLTA dioperasikan dengan beban 100% beban nominal. Kemudian pompa pelumas diberhentikan, yang akan mengakibatkan pressure switch bekerja dan ini menyebabkan drain valve membuka dan tekanan pelumas turun. Pencatatan pada percobaan ini adalah ada waktu, putaran, tekanan pelumas, dan level pelumas sampai dengan putaran mesin 0. Over speed test. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui keandalan dari relay over speed. Sebelum dilakukan pengujian relay over speed, terlebih dahulu disetting pada harga yang telah ditentukan. Kemudian PLTA dioperasikan, diputar tanpa beban, sampai relay overspeed bekerja. Putaran pada saat relay overspeed bekerja dicatat sampai dengan PLTA stop. Lanjut, yang kesembilan ada load test, temperatur rise test. Pengujian ini dilakukan untuk dapat meyakinkan bahwa unit dapat dioperasikan pada beban 100% beban nominal dengan aman. PLTA dioperasikan pada putaran tegangan dan beban nominal. Sebelum dilakukannya pengujian relay overspeed test, terlebih dahulu disetting pada harga yang telah ditentukan. Kemudian PLTA dioperasikan, diputar tanpa beban sampai relay overspeed bekerja. Putaran pada saat relay overspeed bekerja dicatat sampai dengan PLTA stop. Yang ke-10 ada automatic start and stop operation. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa unit dapat dioperasikan dengan start dan stop secara otomatis. PLTA di-start dengan menggunakan master control switch, kemudian dilakukan pencatatan waktu dan urutan start. Prosedur stop dilakukan dengan menggunakan master control switch, juga dilakukan dengan catatan waktu dan urutan stop. Lalu ada sasaran pengujian. Yang dapat kita ketahui yaitu daya maksimum yang dicapai dengan aman dan andal pada suatu PLTA.
Lalu kita dapat mengetahui titik kritis yang ada untuk dicari jalan keluar perbaikannya. Terus yang ketiga ada untuk mengetahui kecepatan reaksi unit terhadap setiap perubahan. Yang keempat ada mengetahui efisiensi unit dan lain-lain. Lalu ada predictive maintenance. Pemeliharaan prediktif adalah sistem pemeliharaan preventif berbasis kondisi peralatan dengan cara memonitor peralatan secara terus-menerus atau berkala. Pada saat mesin operasi atau stop, hasil pemantauan dianalisa dan dievaluasi serta disimpulkan perkiraan kondisi untuk dituangkan dalam rekomendasi pemeliharaan. Pemantauan rutin kondisi mesin ada dua macam, yaitu pemantauan rutin yang pertama secara kondisi langsung dan kondisi tidak langsung. Kondisi langsung yaitu meliputi pengukuran volume atau massa aliran, suhu, kecepatan, dan tekanan. Kondisi tidak langsungnya yaitu meliputi pengukuran vibrasi, jumlah, dan ukuran partikel suatu komponen yang terlepas. Kondisi keretakan nilai konduktivitas, kebisingan, dan tahanan listrik. Analisa kerusakan. Analisa kerusakan merupakan tulang punggung daripada pemeliharaan prediktif. Ada dua jenis analisa kerusakan, yaitu analisa teknik dan analisa statistik. Analisa teknik menentukan sebab dan tingkat kerusakan. Analisa ini biasanya dilakukan oleh tenaga ahli di bidangnya, seperti engineer vibrasi, engineer NDT, tribologi, metalurgi, performance engineering, dan lain-lain. Mengetahui titik kritis yang ada untuk dicari jalan keluar perbaikannya. Lalu ada analisa statistik, yaitu merupakan hubungan kerusakan terhadap waktu. Analisa ini bertujuan untuk memprediksi kondisi peralatan yang akan datang, kapan unit di stop untuk perbaikan atau overhaul, atau bagaimana kondisi operasi yang perlu diambil untuk menjaga kelangsungan produksi, mengetahui efisiensi unit, dan lain-lain. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Rifki. Selanjutnya Afif dulu untuk materi selanjutnya. Tadi potong ya guys. Untuk materi selanjutnya saya lanjut ke Saudari Afif. Baik. Selanjutnya, penjelasan mengenai studi kasus yang terjadi pada sistem operasi PLTA Sutami, di mana turbin dan generatornya dioperasikan dengan sistem kontrol yang dijalankan oleh satu orang atau one man control system. Operator berada di ruang pengawas, gedung, pusat, pembangkit listrik, atau powerhouse, yang digunakan sebagai pusat pengatur kegiatan pengoperasian unit pembangkit. Selama operasi, operator selalu berhubungan dengan unit pengatur beban baru, melaporkan keadaan beban, keadaan unit pembangkit, perubahan operasi sehubung keperluan tertentu, pemeliharaan mesin, laporan keadaan cuaca setempat, dan elevasi air waduk. Lalu pengontrolan untuk menjalankan starting, menghentikan stopping, dan pengaturan beban dilakukan secara remote dari control room. Unit pembangkit dapat dikerjakan dan dikontrol secara otomatis pada setiap tahap operasi dan menempatkan master control pada posisi yang bersangkutan dan dapat dipindahkan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Selain secara otomatis tersebut, pengoperasian juga dapat dilakukan secara manual dengan tangan dan secara lokal dari panel pengatur turbin. Lalu slide selanjutnya. Lalu langkah-langkah pengoperasian unit PLTA Sutami yaitu persiapan. Sebelum mesin pembangkit dijalankan harus dilakukan pemeriksaan kondisi kerja setiap sistem seperti air pendingin,
sistem minyak bertekanan, sistem minyak pelumas, sistem udara tekan, dan persiapan switchgear. Setelah itu, pengoperasian turbin. Semua kegiatan dilakukan oleh operator. Dari ruangan pengawas diawali dengan menghubungkan saklar. Bisa disconnecting switch pada posisi turbin remote control on dan auto synchron on. Setelah itu, pengoperasian penguat medan. Setelah turbin berputar, kemudian dilakukan penguat medan eksitasi pada generator. Operasi ini dilakukan melalui master controller yang ditempatkan pada kedudukan excite. Setelah itu, pengoperasian paralel, di mana dalam keadaan belum terbebani, unit pembangkit paralel dengan sistem interconnection. Pengaturan paralel dilakukan secara otomatis dengan menempatkan tombol master controller pada kedudukan paralel. Lalu, pengoperasian pembebanan. Master controller diatur pada posisi load atau berbeban. Lampu indikator menyala. Turbin kontrol remote. Kemudian beban dinaikkan secara bertahap sampai pada beban yang ditentukan sesuai rencana operasi. Untuk operasi selanjutnya, operator hanya menjaga tegangan dan frekuensi supaya tetap stabil. Setelah itu, penghentian unit pembangkit. Dalam penghentian ini terdapat 3 poin, yang dimana yang pertama, penurunan beban secara bertahap dengan memperhatikan frekuensi agar tetap stabil sampai keadaan generator tidak terbebani. Yang kedua, pada beban kurang lebih 5.500 kW, indikator load setelah 30 detik akan mati. Lalu poin ketiga, master controller diubah ke posisi stop. Secara otomatis buat tank menutup dan memutus arus ABB pas, ditandai dengan lampu indikator paralel padam. Selanjutnya, pemeliharaan di PLTA Utami diklasifikasikan. Maaf, Apip, suaranya kurang jelas. Tes. Selanjutnya, pemeliharaan di PLTA Sutami diklasifikasikan menjadi 5 tingkat pemeliharaan, yaitu pemeliharaan harian, di mana pengamatan mengenai suatu getaran, suhu, bau level, tekanan, aliran, kebocoran, kencangan sambungan, dan pembersihan peralatan. Setelah itu, pemeliharaan mingguan, pemeriksaan dan pembersihan alat-alat bantu PLTA pada instalasi listrik dan generator. Lalu, pemeliharaan bulanan meliputi pemeliharaan harian, pemeliharaan bulanan, pemeriksaan yang meliputi seluruh bagian persiapan, baut pengikat, grease, filter, megger, motor controller system, wear rope, pembersihan menyeluruh dari bagian-bagian peralatan filter, strainer, flow relay, dan coil. Lalu, pemeliharaan kuartal meliputi pemeliharaan harian, pemeliharaan mingguan, dan pemeliharaan bulanan. Mana pembersihan oli pada lubricating oil system dan pressure oil system. Pembersihan oil cooler, pemeriksaan dengan teliti dari peralatan penting. Lalu pemeliharaan tahunan meliputi pemeliharaan harian, pemeliharaan mingguan, pemeliharaan bulanan, dan pemeliharaan kuartal. Pemeriksaan secara teliti dari seluruh peralatan, unit, pembangkit, dan peralatan umum. Selanjutnya, dapat disimpulkan dari kasus yang terjadi, di mana terdapat beberapa poin, terdapat 3 poin. Poin pertama,
Pengoperasian unit pembangkit hingga penghentian unit pembangkit di PLTA Sutami sudah dijalankan secara otomatis dari ruang kontrol yang terdapat pada rumah produksi. Lalu, selain dioperasikan secara otomatis, PLTA Sutami juga dapat dioperasikan secara manual apabila terjadi suatu kerusakan. Dan dalam pemeliharaan peralatan di PLTA Sutami dibagi menjadi 5 bagian atau yang dikenal sebagai pemeliharaan bertingkat, dari pemeliharaan harian, mingguan, bulanan, kuartal, hingga tahunan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh I. Oke, terima kasih Afif. Izin guys, ini udah habis waktu Zoom-nya. Kita lanjut ke Zoom berikutnya. Oke, Oke. Berarti aku end dulu ya supaya disimpan. iya ya. Materi selanjutnya ada pemeliharaan PLTG. Untuk operasi dan pemeliharaan PLTG, dari segi operasi, unit PLTG tergolong unit yang masa startnya pendek, yaitu antara 15 sampai 30 menit. Dan kebanyakan dapat di-start tanpa pasokan daya dari luar atau black start, yaitu menggunakan mesin diesel sebagai motor start. Dari segi pemeliharaan, unit PLTG mempunyai selang waktu pemeliharaan atau time between overhaul yang pendek, yang sekitar 5.000 sampai 4.000 sampai 5.000 jam operasi. Makin sering unit mengalami start and stop, makin pendek selang waktu pemeliharaannya. Next. Walaupun jam operasi unit belum mencapai 4.000 jam, tetapi jika jumlah startnya telah mencapai 300 kali, maka unit PLTG tersebut harus mengalami pemeriksaan atau inspeksi. Dan pemeliharaan saat dilakukan pemeriksaan, hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah bagian-bagian yang terkena aliran gas hasil pembakaran yang suhunya mencapai 1.300 Celcius, seperti ruang bakar, saluran gas panas, atau hot gas and pad, dan sudut-sudut turbin. Bagian-bagian ini umumnya mengalami kerusakan atau retak, sehingga perlu diperbaiki dengan cara dilas atau diganti. Selanjutnya, proses start and stop akan mempercepat proses kerusakan atau keretakan ini. Karena proses start and stop menyebabkan proses pemuaian dan pengerutan yang tidak kecil. Hal ini disebabkan sewaktu unit dingin, suhunya sama dengan suhu ruangan, sekitar 30 Celcius, sedangkan sewaktu operasi, akibat terkena gas hasil pembakaran dengan suhu sekitar 1.300 Celcius. Dengan memperhatikan buku petunjuk pabrik, ada unit PLTG yang boleh dibebani lebih tinggi 10% dari nilai nominalnya selama 2 jam, yang dalam bahasa Inggris disebut peak operation. Apabila dilakukan peak operation, maka hal ini harus diperhitungkan dengan pemendekan selang waktu antara inspeksi. Karena peak operation menambah keausan yang terjadi pada turbin gas sebagai akibat kenaikan suhu operasi. Selanjutnya ada proses startup. Yang pertama persiapan dan pemeriksaan sebelum start. Setelah itu ada ready to start. Selanjutnya starting device energized terhubung ke turbin dan start. Ada bahan bakar diinjeksikan ke ruang bakar dan terjadi penyalaan. Dan periode warming up, bahan bakar ditambah dan putaran naik. Selanjutnya, PLTG mampu berputar sendiri. Starting device akan lepas dan berhenti. Selanjutnya, putaran bertambah dan mencapai full speed no load. Selanjutnya, sinkronasi generator dan pembebanan.
Ada contoh preventive maintenance. Pada PLTG GT 2.1 merupakan mesin yang menjadi objek peneliti dengan beban atau energi yang dihasilkan 130 MW menggunakan bahan bakar gas, yaitu liquid natural gas. Juga bisa menggunakan dengan high speed diesel HSD. Mesin ini dimulai dioperasikan sejak 11 Oktober 1994. Memiliki waktu pemeliharaan preventif yang dilakukan PLN Canang terhadap turbin gas GT 2.1. Sesuai dengan waktu mesin beroperasi, berikut adalah jadwal pemeliharaan mesin beroperasi. Di bawah ini ada tabel 2.4. Berikutnya jadwal pemeliharaan mesin turbin gas GT 2.1. Bisa dilihat dari horse-nya, dari operating, maintenance, inspection. Dengan X dilakukan pemeliharaan, dalam kurung X pemeliharaan hot gas pad bersamaan. Pada saat mesin telah beroperasi mencapai 8.000 jam, maka akan dilakukan pemeliharaan inspection atau biasanya disebut mirror inspection. 1. Pengecekan oli. Pembersihan mesin, pengecekan mesin, pengencangan umur telah longgar, serta pengecekan yang lain. Di usia pakai mesin 16.000 jam juga akan dilakukan minor inspection yaitu MI2. Begitu seterusnya. Satu mesin mencapai usia pakai 25.000 jam. Mesin akan diberhentikan untuk pemeliharaan major inspection. Di sini akan dilakukan pergantian mesin-mesin yang sudah tidak lama pakai ataupun mengalami kerusakan. Bersamaan dengan pemeliharaan di bagian hot gas pad, tempat terjadinya pembakaran. Biasanya komponen-komponen hot gas pad akan diganti dengan yang baru. Selanjutnya materi selanjutnya akan dibacakan teman saya Herlan Mursalim. Silakan Herlan. Ya, terima kasih Rifki. Untuk studi kasus PLTG, masalah terjadi kerusakan pada mesin gas PLTG pada PT PLN Persero Ranting Pekanbaru di Pekanbaru. Merupakan masalah pokok yang dihadapi perusahaannya, sehingga menimbulkan biaya pemeliharaan yang selalu meningkat dari rencana biaya pemeliharaan selama 5 tahun terakhir. Kerusakan yang timbul terhadap mesin gas selama 5 tahun terakhir disebabkan oleh belum terlaksananya kegiatan pemeliharaan sebagaimana mestinya. Harga suku cadang yang meningkat sehingga dapat menyebabkan tingginya biaya pemeliharaan mesin. Untuk kegiatan pemeliharaan mesin, perencanaan pemeliharaan mesin yang dilakukan oleh PT PLN Ranting Pekanbaru, yaitu pemeliharaan yang dilakukan sebelum terjadinya kerusakan. Preventive maintenance yang meliputi routine maintenance, yaitu pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara rutin ataupun setiap hari. Contohnya, pembersihan fasilitas atau peralatannya, pelumasan atau pengecekan bahan bakar yang termasuk pemanasan mesin selama beberapa menit sebelum dipakai berproduksi sepanjang hari. Untuk jenis kegiatan atau pekerjaan rutinnya dan waktu pelaksanaannya bisa dilihat di tabel di sebelahnya. Next. Lalu ada periodic maintenance, yaitu kegiatan secara periodik. Kegiatan secara periodik berkala, di mana pelaksanaannya dilakukan sebulan sekali ataupun setahun sekali. Jadi apabila kondisi semakin berat dan kondisi mesin harus diservis, maka sebaiknya dilakukan pemeliharaan periodik sebelum jadwal yang ditetapkan. Mengingat kondisi mesin yang berperan melebihi beban yang telah ditetapkan. Jadwal pemeliharaan periodik penting sekali dilaksanakan, di mana dengan melaksanakan pemeliharaan periodik tersebut
akan mengurangi frekuensi kerusakan dan kondisi puncaknya sesuai dengan yang direncanakan. Lalu ada pemeliharaan dilakukan setelah terjadinya kerusakan, yaitu pemeliharaan korektif. Pemeliharaan korektif harus dilakukan dan menjadi perhatian oleh perusahaan, khususnya karyawan bagian pemeliharaan ataupun mekanik. Sesuai dengan tujuannya, yaitu mengadakan perbaikan terhadap mesin produksi yang telah rusak menjadi dapat berfungsi kembali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel pemeliharaan korektif yang dilakukan tenaga mekanik pada PT PLN Pekanbaru. Ada nama mesinnya, ada jumlah kerusakan, jenis kerusakan, kerusakannya apa saja. Pada tabel nomor 1 yaitu Alsom Antalipus PG 5341P. Jumlah kerusakannya ada 9 kali. Untuk jenis kerusakannya loading, RAM, dan constant. Kerusakannya cara memperbaikinya itu diperbaiki dan diganti. Next. Untuk pelaksanaan pemeliharaan mesin. Yang pertama ada kegiatan inspeksi. Kegiatan inspeksi ataupun kegiatan pengecekan atau pemeriksaan secara berkala dan membuat laporan dari hasil pengecekan tersebut. Apabila diperhatikan pada PT PLN, khususnya mesin gas, maka pihak yang berwenang telah melaksanakan kegiatan inspeksi terhadap seluruh kegiatan ini. Harus dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengawasi seluruh kegiatan operasional perusahaan yang sedang berlangsung. Kegiatan inspeksi ini meliputi mesin-mesin produksi yang terdapat pada perusahaan. Lalu ada kegiatan teknis. Kegiatan teknis merupakan kegiatan melakukan penyelidikan tentang apa yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada mesin produksi serta bagaimana perusahaan agar dapat memiliki metode serta fasilitas peralatan yang berfungsi sebagai pencegah kerusakan pada masa yang akan datang. Tiga, ada kegiatan pemeliharaan bangunan. Kegiatan pemeliharaan bangunan merupakan kegiatan untuk menjaga agar bangunan gedung tetap terpelihara dan terjamin kebersihannya. Lalu yang keempat ada kegiatan produksi. Kegiatan produksi dalam rangka melakukan kegiatan proses produksi. Manajer bagian produksi akan selalu didampingi oleh seseorang ataupun tenaga teknik guna melakukan pengawasan terhadap kegiatan mesin-mesin yang sedang berjalan untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan dalam proses-proses produksi. Lalu yang kelima, ada kegiatan administrasi, yaitu kegiatan ini meliputi kegiatan pencatatan terhadap biaya-biaya yang berhubungan dengan pemeliharaan. Komponen suku cadang dibutuhkan waktu dilakukannya inspeksi dan perbaikan. Lamanya perbaikan serta komponen yang tersedia di bagian pemeliharaan. Lalu ada pengawasan pemeliharaan mesin. Nah, pengawasan yang dilakukan oleh PT PLN dilakukan oleh tenaga pengawas ataupun bisa disebut mandor dan bekerja sebagai pengawas harian terhadap jalannya produksi dan kinerja mesin produksi. Minimnya tenaga pengawas dan kurangnya perhatian pimpinan perusahaan terhadap pengawasan pemeliharaan mesin memberikan kesempatan kepada karyawan bengkel ataupun teknisi untuk melalaikan pekerjaannya yang merupakan tanggung jawab mereka, sehingga perencanaan yang telah disusun dengan baik tidak berjalan dengan sesuai rencana ataupun sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Nah, pengawasan yang pernah dilakukan terhadap mesin produksi yang ada pada PT PLN, yaitu
Pertama, pengecekan terhadap mesin, kebersihan, dan suara yang ditimbulkan. Lalu yang kedua, pengecekan terhadap kebersihan lingkungan pabrik. Ketiga, pengecekan terhadap penggunaan suku cadang yang menyangkut pekerjaan administrasi dari kegiatan pemeliharaan itu sendiri. Keempat, ada pengecekan terhadap jangka waktu atau schedule dari waktu operasi mesin. Kelima, mengadakan cek silang. Cek silang antara proses perbaikan dengan pekerjaan administrasi. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis sebelumnya, terbukti bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan kebijakan pemeliharaan mesin pembangkit listrik pada PT PLN diantaranya yaitu biaya pemeliharaan, suku cadang, dan tenaga ahli. Dan diharapkan perusahaan harus selalu memperhatikan ketiga faktor tersebut. Lalu kedua, kesimpulannya yaitu kegiatan pemeliharaan yang dilakukan perusahaan mengakibatkan biaya pemeliharaan yang cukup tinggi. Tingginya biaya dipengaruhi juga jenis pemeliharaan apa yang digunakan serta jadwal pemeliharaan yang kurang efektif. Ketiga, dalam menjalani aktivitasnya, perusahaan mengalami kesulitan dalam pengadaan suku cadang. Hal ini disebabkan ketersediaan suku cadang yang dimiliki perusahaan masih terbatas jumlahnya. Lalu ada yang keempat, terbatasnya tenaga ahli. Terbatasnya tenaga ahli dapat menangani masalah mesin. Tingkat keterampilan yang dimiliki oleh tenaga mekanik masih belum memadai. Ini ditunjukkan lamanya waktu penyelesaian kerusakan mesin dan seringnya timbul kerusakan-kerusakan lain akibat kesalahan dalam perbaikan tersebut, serta masih rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki, serta masih kurangnya pelatihan bagi para tenaga mekanik. Nah, terima kasih. Saya kembalikan kepada Rifki selaku moderator. Iya, untuk dari kelompok 3 yang bisa kita sampaikan dari materi pemeliharaan PLTA dan PLTG cukup sampai di sini yang bisa kita cari. Untuk dosen pengampu Bu Naftalin, terima kasih yang udah menyaksikan presentasi kita. Dan untuk teman-teman sekalian, terima kasih yang udah membantu buat bikin PPT dan papernya. Sampai di sini. Terima kasih untuk kelompok 3 atas presentasinya. Kita selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.